Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya hitam menghilang di udara, namun Tang Wutong masih dikejutkan oleh gelombang kejut. Dia bergidik dan wujud roh pelindung Palu Hautiannya lenyap. Suatu pikiran juga ditransmisikan ke Wo Yu Hao. Mati rasa spiritual. Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan. Segera setelah itu adalah tanda bahwa dia menggunakan kultivasinya untuk melawan Kaisar Tiran Mata Jahat. Pada saat ini, Kaisar Tiran Mata Jahat tiba-tiba melepaskan niat kasar dan liar. Setelah itu, pupilnya yang besar berubah menjadi merah segar. Sinar raksasa cahaya merah ditembakkan. Itu adalah seberkas cahaya yang menakutkan yang panjangnya sekitar 300 meter. Kepingan salju yang ditransformasikan oleh permaisuri salju semuanya ditelan di dalamnya. Itu juga mendekati Wo Yu Hao dan Tang Wutong. Ini adalah serangan terkuat Kaisar Tiran Mata Jahat. Wo Yu Hao hanya merasakan lautan spiritualnya kewalahan. Rasanya seolah-olah peristiwa bencana sudah dekat. Setelah memeriksa dengan beberapa serangan, Kaisar Tiran Mata Jahat akhirnya menggunakan serangan terkuatnya. Permaisuri salju kembali muncul di depannya. Dia menyatu dengan permaisuri es. Setelahnya, garis putih es dan hijau giok bergabung sebelum mereka melesat. Dibandingkan dengan serangan mengerikan dari Kaisar Tiran Mata Jahat, garis dari kebanggaan permaisuri salju dan es ini hanya memiliki panjang 10 meter dan jauh lebih kecil, namun itu melindungi Wo Yu Hao dan Tang Wutong. Bom yang luar biasa bergema di udara. Sebuah lubang besar sepertinya terbuka lebar di langit. Niat spiritual yang menakutkan dilepaskan. Bersama dengan aura es pamungkas yang luar biasa, undulasi spiritual menyebar kemana-mana. Lubang yang rusak bisa dilihat di mana-mana di langit, yang membutuhkan waktu lama untuk ditutup. Seluruh langit bergetar dari niat kuat yang dipamerkan. Ini adalah hasil dari bentrok antara pihak-pihak yang sangat kuat. Permaisuri es dan permaisuri salju hanyalah roh dan tidak dalam bentuk aslinya. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan takut pada Kaisar Tiran Mata Jahat jika mereka bekerja sama. Saat ini mereka hanya bisa menggunakan kekuatan Wo Yu Hao. Kultivasi Wo Yu Hao masih agak jauh dari permaisuri salju pada puncaknya. Wo Yu Hao sedikit pucat setelah bentrokan itu. Kekuatan jiwanya melonjak. Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa dalam dantian milik Long Xiaoyao. Saat kekuatan jiwanya digunakan, kekuatan jiwa yang terkompresi di tubuhnya mulai bergetar serta bergerak. Kaisar Tiran Mata Jahat sangatlah kuat, namun aku akhirnya benar-benar dapat menghadapi serangannya secara langsung. Serangan berikutnya dari Kaisar Tiran Mata Jahat tidak tiba segera. Suara suramnya menggema di seluruh langit. Bagus, sangat bagus. Kau benar-benar menjadikan permaisuri es dan permaisuri salju bagian dari kekuatanmu. Ini benar-benar tidak terduga, namun beraninya kau memprovokasiku. Mengingat kemampuanmu, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Tentakelnya tegak lagi. 80 garis cahaya hitam dilepaskan dan sekali lagi digunakan untuk melepaskan kekuatan mati rasa spiritual. Sinar ini mengandung efek kekuatan spasial. Sangat sulit untuk menghancurkannya. Hampir tidak mungkin untuk menghindarinya juga. Ini membuatnya sangat sulit untuk menolaknya. Tang Wutong berjuang sebelum dia lolos dari serangan pertama dari mati rasa spiritual. Saat sosoknya melintas, dia tiba di belakang Wo Yu Hao. Tubuhnya mulai bersinar dengan lapisan cahaya keunguan setelah dia bergerak di belakang Wo Yu Hao. Dia tampaknya sangat bermartabat dan kabut tipis muncul di sekelilingnya. Wo Yu Hao bersinar dengan cahaya biru. Armor perang dewa esnya dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Dia mengangkat belati embun pagi dan menebas. Niat aneh dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah salah satu kegembiraan. Bahkan Kaisar Tiran Mata Jahat terpengaruh dan merasa sangat gembira. Sinar yang telah mengunci musuh-musuhnya sebelumnya tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Wo Yu Hao. Di situlah dia menggunakan belati. Sebuah celah spasial tiba-tiba terbuka dan menelan semua 80 sinar. Apa? Kemampuan macam apa ini?
Kaisar Termata Jahat penasaran. Ini karena dia heran menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas sinarnya ketika Wo Yuhao menebas. Wo Yuhao tersenyum dan menjawab, kekuatan spiritual. Jangan bilang ada orang lain yang dilarang mengkhususkan diri dalam kekuatan spiritual selain dirimu. Ya, dia menggunakan kekuatan spiritual, lebih tepatnya, dia menggunakan kekuatan emosinya. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi, ia telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang kekuatan emosional. Meskipun itu belum terlalu mendalam, itu masih sangat berguna baginya. Sebelumnya dia melepaskan kebahagiaan. Itu sebuah emosi. Sementara tebasan itu tampak sangat biasa, itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri. Pupil Kaisar Termata Jahat menyusut sedikit. Kekuatan spiritual. Bagus sekali, nak. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus meninggalkanmu di sini. Jika aku membiarkanmu berkembang lebih jauh, kau mungkin benar-benar mengancamku suatu hari. Wo Yuhao menghela nafas dan berkata, aku ingin menjaga hubungan harmonis di antara kita, tetapi kau malah membawanya ke tahap ini. Karena ini masalahnya, aku harus menghabisimu bagaimanapun caranya. Kau akan menjadi cincin roh kesembilanku. Kaulah yang pertama kali menyerang kami. Jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Saat dia selesai berbicara, tubuh Wo Yuhao mulai mengalami perubahan. Sinar cahaya emas terang langsung dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, apakah itu permaisuri es, permaisuri salju, atau rumput es adas bintang, mereka langsung menyatu kembali ke tubuhnya. Sinar cahaya emas itu menghancurkan langit. Langit yang semula gelap merah langsung sontak terbuka. Kemudian, seberkas cahaya keemasan lain turun dari langit dan bertemu dengan Wo Yuhao. Kabut es yang tebal mulai menyebar dari tubuhnya. Sayap naga besar terbuka di belakangnya. Tang Wutong yang berada di belakang Wo Yuhao menghilang ketika dia berada di armor perang dewa esnya. Apapun yang terjadi pada tubuhnya tidak dapat dilihat dari luar. Dia mengambil langkah ke depan dan seberkas cahaya perak muncul di depannya. Tiba-tiba dia melampaui ruang. Oh, Kaisar dengan mata jahat tercengang. Ketika sinar cahaya keemasan itu turun ke tubuh Wo Yuhao, dia langsung merasa seolah-olah Wo Yuhao telah benar-benar berubah. Aura sebelumnya telah sepenuhnya berubah, seolah-olah dia telah menjadi makhluk cahaya. Pupil Kaisar termata jahat menyusut sebelum melebar. Kali ini ia berubah menjadi hijau gelap sepenuhnya. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar darinya. Langit juga berubah menjadi hijau gelap. Hanya sinar cahaya keemasan yang melanda Wo Yuhao yang tersisa. Cahaya perak menyala lagi. Ketika Wo Yuhao muncul kembali, dia berada 100 meter di depan Kaisar termata jahat. Tentakel Kaisar termata jahat dengan keras meraihnya, berharap untuk memblokirnya. Wo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menebas belati embun paginya. Kali ini, emosi yang lepaskannya adalah kesedihan. Tentakel dipandu ke satu sisi lagi ketika mereka dipengaruhi oleh kesedihan ini. Cahaya kehancuran. Nada suara Kaisar termata jahat sangat aneh. Setiap kali dia menyebutkan sepatah kata pun, udara akan berubah aneh. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan tampaknya menjadi entitas nyata. Detik berikutnya, seberkas cahaya hijau gelap yang panjangnya sekitar 100 meter menembaki Wo Yuhao. Apa yang Wo Yuhao tidak tahu adalah bahwa semakin lama cahaya dilepaskan oleh Kaisar termata jahat, semakin lemah mereka. Bahkan Tian harus membayar harga yang sangat besar jika dia ingin menolak cahaya kehancuran ini. Namun yang membuat Kaisar termata jahat sangat terkejut adalah bahwa Wo Yuhao tampaknya menjadi ilusi setelah ia menderita serangan ini. Tampaknya tidak ada yang mempengaruhinya. Jika ada perubahan untuk dibicarakan, itu adalah ada proyeksi Putri Duyung yang indah di belakangnya. Nyanyian Putri Duyung yang menawan juga mulai terdengar. Belati embun paginya bersinar sangat terang. Udara berubah sangat dingin. Suhu mencapai negatif 260 derajat Celcius, memperlambat tentakel yang mendekat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja setelah diserang oleh cahaya kehancuranku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kaisar termata jahat merasa ngeri pada saat ini. Dia merasakan krisis besar. Sinar cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Wo Yuhao. Setelah itu, palu emas bangkit dari punggungnya dan langsung tiba di depan Kaisar termata jahat. Mereka terlalu dekat. Tekanan instan yang muncul menyebabkan pupil Kaisar termata jahat menyerah sedikit. Sebuah penghalang spiritual yang kuat segera dilepaskan dari pupilnya dan bentrok dengan palu emas. Pembatas spiritual segera dibekukan.
Setelah itu ia mulai retak dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Api di tengah embun beku. Palu Kaisar Langit telah dirilis. Tubuh Kaisar Tirtamata Jahat bergerak sedikit, tetapi ia juga menunjukkan kemampuan transendennya sebagai peringkat kedua dari 10 besar monster roh. Setelah menderita pukulan ini, pupilnya membiru. Setelah itu, cahaya biru tua sepanjang 3 meter melesat keluar dari pupilnya. Ketika cahaya biru tua ini muncul, waktu seakan berhenti. Wo Yu Hao yang mengangkat belati embun pagi benar-benar tertahan di udara saat ini. Segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat menkompresi. Cahaya biru tua bergerak sangat lambat, namun langit dan tanah menjadi biru pekat saat bergeser. Segala sesuatu tentang Kaisar Mata Jahat sangat membiru. Ruang waktu cahaya ini adalah tingkat pemahaman tertinggi Kaisar Mata Jahat. Ia mengandalkan keterampilan luar biasa ini untuk melarikan diri dari tangan Titian. Dia memahami kekuatan waktu melalui pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan ruang. Ini adalah kekuatan waktu yang berasal dari asal spiritualnya. Kekuatan waktu dapat menyambar asal spiritual makhluk hidup, menyebabkan asal spiritual mereka melemah secara instan. Meskipun Titian telah secara kritis melukainya, Titian juga membutuhkan 1000 tahun untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah ia diserang oleh cahaya ruang waktu ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Ketika cahaya antara waktu biru tua menghantam Wo Yu Hao, aura dingin yang dilepaskannya berubah menjadi biru pekat. Seluruh tubuhnya juga membiru. Kaisar Mata Jahat akhirnya menghela nafas lega. Setelah dia bisa melepaskan cahaya ruang waktunya, satu-satunya makhluk yang berhasil bertahan hidup adalah Titian. Faktanya, Kaisar Mata Jahat harus membayar harga yang mahal untuk melepaskan cahaya ruang waktunya. Dia menghabiskan energinya sendiri untuk menggunakannya. Penting untuk mengetahui bahwa malapetaka berikutnya akan segera terjadi. Hampir fatal baginya untuk menghabiskan energi hidupnya, namun perasaan krisis yang Huo Yuhao bawa sebelumnya sangat menakutkan. Ketika sampai pada tingkatnya, dia sangat percaya diri dalam inderanya sendiri. Dia tidak meragukan mereka sama sekali. Inilah mengapa dia menggunakan cahaya ruang waktunya tanpa ragu-ragu. Suara tusukan dapat terdengar. Kaisar Mata Jahat bergetar sedikit. Niat kuat langsung dilepaskan dari tubuhnya. Ya, dia tidak percaya ini karena pisau tajam yang berkedip dengan kabut es tebal telah menusuk tepat di tengah pupilnya. Sosok memegang pisau tajam itu dengan sedikit cahaya biru tua dari sebelumnya yang masih ada padanya. Pupil Huo Yu Hao dekat dengan Mata Jahat saat muncul. Sekarang biru sedingin es, yaitu sedingin es, bukan mawar emas. Garis cahaya biru melesat ke pupil Kaisar Mata Jahat. Setelah itu, seberkas cahaya biru es masuk sekali lagi saat suara Putri Duyun terdengar. Belati embun pagi telah sepenuhnya menghilang. Itu benar-benar menusuk mata besar itu. Teriakan tragis dan geram membuat seluruh hutan bergetar. Banyak pohon yang hancur seketika. Kaisar Mata Jahat terbang kembali. Salah satu tentakelnya dicambuk dengan paksa ke arah Wo Yu Hao. Setelah itu, sinar lain dari cahaya ruang waktu melesat keluar dan membekukan Wo Yu Hao di udara. Namun, Kaisar Mata Jahat bergetar hebat. Garis-garis biru es menyebar di pupilnya. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar, hanya embun beku sedingin es. Bahkan sampai sekarang Kaisar Mata Jahat tidak mengerti mengapa dia kalah atau bagaimana dia dipukul oleh pukulan fatal Wo Yu Hao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.